Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhan Nazwa dengan NIM 2201040283 dari Prodi Hukum Pidana Islam dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Adani Banda Aceh. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah saya Victimologi, yaitu Restoratif Justice dan Retributive Justice yang dibina langsung oleh Ibu Syarifah. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama adalah tentang Restoratif Justice. Restoratif justice adalah suatu model pendekatan dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Penerapan dengan restoratif justice merupakan suatu pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Kemudian, pendekatan restoratif justice merupakan sebuah paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Nah, jadi dapat kita ambil kesimpulan ya bahwa restoratif justice ini merupakan suatu mekanisme yang dilakukan untuk menjawab semua ketidakpuasan masyarakat yang gimana tindak pidananya diselesaikannya secara pengadilan cuman tidak sesuai gitu. Jadi ada salah satu alternatif yang disebut dengan restoratif justice. Kemudian ada prinsip-prinsip restoratif justice. Di sini salah satunya adalah kejahatan adalah suatu pelanggaran terhadap hubungan manusia, korban, dan masyarakat pada pusat dari proses keadilan. Dan yang kedua adalah prioritas pertama dalam proses keadilan adalah membantu korban, dan prioritas kedua adalah memulihkan masyarakat semaksimal mungkin. Nah, jadi prinsip-prinsip dalam restoratif justice ini itu yang pertamanya itu dia mendominasikan dulu tentang prioritas yang pertama adalah tentang tentang korban. Jadi dia memudahkan dulu tentang korban, lalu dia memudahkan tentang masyarakat gitu. Terus yang ketiga, ada pelaku yang melanggar mempunyai tanggung jawab pribadi kepada korban dan kepada masyarakat untuk kejahatan yang telah dilakukannya. Nah, jadi si pelaku ini juga dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya, begitu. Terus yang keempat itu ada pelaku akan memperbaiki kompetensi dan pemahamannya sebagai akibat dari pengamannya dalam keadilan restoratif. Nah, jadi terus memahami dulu atas apa yang sudah dilakukan tuh resikonya seperti apa gitu. Akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa hadirnya restoratif justice dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk mengabolisi hukum pidana dan hukum perdata, karena karena pendekatan ini mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Justru pendekatan ini mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalur semula, yaitu ultimum remedium, suatu senjata pamungkas bila mana upaya hukum lain sudah tidak dapat digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Nah, jadi maksud ada timbulnya restoratif justice di sini bukan berarti dia mengabaikan fungsi utama hukum pidana dan hukum perdata, tidak. Bahkan restoratif justice ini itu bekerja secara mediasi, yaitu ada antara musyawarah antara pelaku, korban, masyarakat, dan keluarganya gitu. Jadi bukan berarti dengan ada restoratif justice secara perdamaian, penyelesaian kasus secara perdamaian, secara hukum pidana dan perdata itu dilupakan ya. Nah, terus selanjutnya juga dijelaskan tidak semua tidak pidana dapat diselesaikan melalui proses restoratif justice. Kualifikasi dalam hal mana penyelesaian tidak pidana yang dapat digunakan dalam proses restoratif justice yaitu sengketa yang masih dalam batas yang wajar, seperti tindak pidana yang diancam dengan ancaman di bawah 5 tahun penjara. Nah, jadi tidak semua perkara itu dapat diselesaikan secara restoratif justice. Ada syarat-syarat yang dapat diselesaikan dalam restoratif justice, yaitu adalah salah satu tindak pidana yang mungkin ancamannya itu di bawah 5 tahun penjara. Nah, jadi kalau ada satu kasus pelecehan seksual, pemerkosaan itu tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice ya. Itu tetap harus diselesaikan melalui jalur pidana. Lalu ada karakteristik restoratif justice menurut Muladi. Yang pertama itu ada kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain. Kedua, titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan. Yang ketiga, sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi. Yang keempat, restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restirasi sebagai tujuan utama. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak dinilai atas dasar hasil.
kejahatan diakui sebagai konflik. Yang ketujuh, sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial. Yang kedelapan, masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif. Yang kesembilan, menggalakkan bantuan timbal balik. Yang kesepuluh, peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui. Pelaku tidak pidana didorong untuk bertanggung jawab. Yang terakhir, pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang baik. Nah, jadi karakteristik dalam restoratif justice menurut Muladi ini adalah salah satunya itu dia titik sasaran utama itu adalah kerugian sosial yang ditimbulkan. Apa kerugian sosial yang ditimbulkan oleh si pelaku ini? Dan masyarakat itu adalah fasilitator yang pertama. Jadi masyarakat itu menjadi orang yang pertama yang untuk melakukan metode restoratif justice ini. Dan korban ini juga dia berpihak ini penting di sini untuk mengatakan hal-hal apa saja yang sudah dirugikan oleh dia, dan si korban juga di sini si pelaku juga di sini harus mempertanggungjawabkan apa saja hal yang sudah dilakukan yang dapat merugikan korban dan warga setempat gitu. Terus kita membahas lagi tentang pendekatan restoratif justice. Pendekatan restoratif justice ini sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikkan di Indonesia dalam lingkup hukum adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, dan sebagainya. Apabila terjadi di suatu tindak pidana oleh seseorang, penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif atau hukuman penjara, melainkan berdasarkan keinsafan dan pemahaman restoratif. Walaupun bertentangan dengan hukum positif, tetapi mekanisme ini terbukti telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat. Bahkan keterlibatan aparat penegak hukum negara seringkali mempersulit dan memperuncing masalah. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita sadari, restoratif justice ini sudah sering kita lakukan, sudah sering kita temukan di hukum-hukum adat yang ada di Indonesia gitu. Misalnya ada pencurian mangga di tempat warga, itu tidak ditindak secara pidana, itu ditindak secara restoratif justice. Di kampung itu bagaimana penyelesaiannya, itu sering disebut dengan hukum adat gitu. Bahkan kalau misal hanya kasus mencuri mangga diselesaikan secara pidana, itu ada memperribet masalah gitu dan tidak ada ujungnya. Terus kemudian materi yang kedua adalah retributive justice. Retributive justice yaitu hukum pidana menurut keadilan. Retributif adalah keadilan yang muncul sebagai justifikasi atau alasan pembenar yang dilakukannya pemidanaan, yaitu menggunakan hukum pidana sebagai hukum balas dendam. Sehingga konsep retributive justice yang tidak memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana, karena konsep tersebut tidak dapat memberikan tempat terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban, mengingat korban pidana tidak hanya dapat mengalami material, melainkan sangat mungkin mengalami kerugian imaterial. Nah, retributive justice ini kebalikan dari restoratif justice. Kalau misalnya restoratif justice itu dia mediasi, adanya mediasi antara korban dan pelaku, sedangkan retributive justice ini merupakan suatu tindak pidana balas dendam. Nah, di sini tuh dalam retributif ini dia hanya memikirkan bagaimana haknya si pelaku, tapi tidak memikirkan tentang bagaimana haknya si korban. Nah, korban di sini sering dilupakan gitu. Lalu konsep sistem peradilan pidana yang berlandaskan retributive justice menganut sistem pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum digunakan sebagai alat untuk menakut-nakuti pembalasan terhadap pelaku. Hal ini mengakibatkan peraturan-peraturan yang digunakan lebih menitik beratkan pelaku tindak pidana, tanpa memperhatikan bagaimana korban dari tindak pidana tersebut. Ini merupakan salah satu akibat dari pelaksanaan sistem peradilan restoratif justice. Konsep perlindungan hukum bagi korban retributive justice tidak terlalu diperhatikan dan pengaturannya sangat minim dan tidak memberikan jaminan perlindungannya seutuhnya. Hal ini dapat dilihat dalam KUHP, di mana korban mendapatkan porsi perlindungan hukum yang sedikit. KUHP lebih banyak memperhatikan pelaku dan hanya diatur dalam beberapa pasal saja, yaitu pasal 98 sampai pasal 101 KUHP. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa dalam retributive justice ini, pemerintah tuh tidak memikirkan bagaimana porsi-porsinya kepada si korban ini. Pemerintah hanya sibuk memikirkan tentang bagaimana cara membina kembali si korban ini, si pelaku ini gitu. Tapi pemerintah tidak memikirkan bagaimana kerugian dia secara fisik, secara psikis, mentalnya si korban gitu. Juga di dalam KUHP ini sangat sedikit ya dijelaskan tentang bagaimana hak-hak si korban.
Itu hanya disebutkan dalam pasal 98 dan 101. Nah, isi dari pasal 98 dan 101 adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh yang disebut waktu malam, yaitu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang kedua yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali. Terus yang ketiga tuh ada yang dimaksud yang disebut anak kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Terus yang terakhir ada yang disebut ternak, yaitu semua binatang yang berkuku satu. Binatang memamah biak dan babi. Wajah lain dari hukum dan proses hukum formal adalah terdapatnya fakta bahwa keadilan formal tadi sekurang-kurangnya di Indonesia ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, tidak menyelesaikan masalah, dan yang lebih parah lagi penuh dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu dari berbagai masalah yang menjadikan bentuk keadilan ini terlihat problematik adalah mengingat terdapat dan dilakukannya suatu proses yang sama bagi semua jenis masalah, one for all mekanis. Inilah mengakibatkan mulai berpalingnya banyak pihak guna mencari alternatif penyelesaian atas masalahnya. Restoratif justice adalah jawaban dari permasalahan peradilan yang mahal, berkepanjangan, dan melelahkan terhadap perkara pidana ringan untuk menggunakan pendekatan restoratif justice. Nah, jadi proses penerapan retributif justice ini sudah banyak sekali hal-hal yang dilakukan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sekarang banyak warga-warga yang sudah tidak yakin untuk menyelesaikan perkara mereka dalam ranah pidana. Jadi mereka lebih meyakinkan lagi untuk menyelesaikan masalah mereka itu dalam restoratif justice gitu. Karena emang adanya mediasi antara kedua belah pihak dan sama-sama kedua belah pihak itu setuju dengan hasil keputusan yang mereka ambil. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.